pengen bertanya boleh langsung mampir ke WA kami. Anda punya keluhan apa, punya permasalahan apa seputar keanggotaan Anda dengan BPJS Kesehatan, boleh Anda sampaikan ke WA kami 0811 30 60 107. Kalau mungkin Anda yang belum menjadi anggota BPJS Kesehatan dan pengen tanya-tanya, termasuk untuk Anda yang pengen gabung, pengen daftar, monggo ya. Anda bisa langsung gabung ke WA kami 0811 30 60 107. Nah, kita lanjut lagi ngobrolnya Pak Febri. Masih semangat Iya, ya? masih ya, tentu Masih. saja. Oke, Pak Febri hari ini sudah siap untuk lanjutin ngobrol kita untuk hari ini. Bahasanya untuk hari ini kita lagi ngebahas yang namanya BPJS 1 atau BPJS Siap Pembantu. Nah, mungkin ada yang baru gabung juga, baru join Pak Febri. Iya, Mungkin juga masih bingung apa ini BPJS 1. iya, Wah, gimana Pak iya. Febri? Jadi BPJS 1 ini adalah branding ya dari Mm-mm. kami ya, di mana tugas dan fungsi kami tentu saja yang utama adalah mengawal jalannya pelayanan kesehatan ya, Iya. supaya pelayanan kesehatan yang Bapak Ibu sekalian terima itu bisa optimal ya, Mm-mm. tidak ada hambatan-hambatan dan bisa Bapak Ibu bisa mendapatkan hak pelayanan kesehatan dengan sebagaimana mestinya gitu ya. Mm-mm. Fokus kami tentu saja yang pertama adalah fungsi pemberian informasi dan penanganan pengaduan ya Oh gitu, di iya. fasilitas kesehatan Mm-mm. seperti itu, dan kita bisa Bapak Ibu akses ya dengan cara Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu nantinya menemukan kendala atau Mm-mm. keluhan yang Bapak Ibu ingin sampaikan, bisa menghubungi kami langsung. Bapak Ibu nanti cukup memperhatikan jadi tiap titik-titik strategis di fasilitas kesehatan di rumah sakit kita sediakan poster ya, Iya. poster informasi petugas BPJS 1. Nah, Mm-mm. jadi Bapak Ibu biasanya kita tempatkan poster tersebut di area loket pendaftaran, area poli, Iya. area farmasi juga, lalu ada juga area UGD juga kita berikan papan informasi petugas, lalu tidak lupa juga di area pelayanan rawat inap gitu. Jadi Bapak Ibu nanti ketika menemukan keluhan atau ada hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan seputar pelayanan kesehatan, Mm-mm. bisa langsung menghubungi kami dengan mengakses kontak kami di poster ya yang sudah kita tempatkan di titik-titik strategis di fasilitas kesehatan gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau Anda ketika datang ke rumah sakit kemudian bertemu dengan teman-teman BPJS 1 itu bisa langsung eh, Iya, nyamperin nih gitu ya. apalagi nanti kalau Bapak Ibu ketemu kami secara langsung ya, Mhm. biasanya kami identiknya menggunakan rompi ya berwarna sage dan ada logo BPJS 1 ya yang Mhm. besar sekali itu. Nanti Bapak Ibu langsung saja panggil kami ketika Bapak Ibu bertemu dengan kami di rumah sakit gitu. Mhm. Ada alur khusus nggak Pak untuk bisa menghubungi teman-teman BPJS 1 ini ketika pengen eh, mengadu atau mungkin menyampaikan keluhannya seperti gitu Pak? Gimana? Iya, biasanya Bapak Ibu kalau ada keluhan ya, Mhm. biasanya sih senengnya langsung kontak ya, langsung kontak Japri lewat WA Mhm. biasanya. Itu juga bisa Bapak Ibu langsung WA kami di nomor kami ya. Atau Bapak Ibu Mhm. kalau ingin secara real ketemu dengan petugas ya, bertatap muka langsung, kami ada namanya juga petugas PIPP rumah sakit ya. Heeh. Di mana petugas PIP rumah sakit ini berkolaborasi secara langsung ya dengan kami petugas BPJS 1 gitu. Jadi kalau yang sifatnya stay terus ada di rumah sakit itu namanya PIPP rumah sakit. PIPP rumah sakit. Iya, ini Mhm. petugasnya yang dari rumah sakit Oke. ya, gitu. Dan biasanya Bapak Ibu bisa menemukan petugas PIP rumah sakit ini di loket-loket pelayanan informasi BPJS Kesehatan yang dimana kita sudah standarisasi bentuk loketnya. Biasanya Mhm. tulisannya itu pelayanan informasi BPJS Kesehatan gitu, warnanya biru. Mhm. Nanti Bapak Ibu ketika ada hambatan langsung saja mengakses ke loket tersebut ya. Jadi Bisa ya Pak? tiap rumah sakit kita Mhm. wajibkan untuk menyediakan loket khusus untuk handling komplain dan juga Mhm. pemberian informasi gitu. Oke. Nah, ketika Pak People yang mungkin belum berkesempatan untuk bisa ketemu dengan teman-teman dari BPJS 1, Pak ya. Nah, Mhm. kan bisa via online, via WA gitu, Pak ya. Via WA, Nah, betul. nah, nanti yang tanya-tanya itu langsung direspon, betul gitu, Pak.
Iya, langsung masuk ke WA kami ya. Atau kalau mau telepon langsung juga bisa, Bisa. gitu. Via nomor itu juga. Via nomor itu juga yang bisa Bapak Ibu akses di titik-titik layanan gitu. Gitu ya. Oke. Baik, yang mungkin pengen tanya-tanya juga monggo bisa gabung. Dan saya ini juga menerima satu pertanyaan ini Pak, dari Mas Niko yang pengen tanya. Mas Niko yang ada di mana ini? Oke, di Gempol. Mas Niko ini agak panjang nih Pak, kayaknya curhat ini. Saya bacakan ya. Oh iya, boleh. Mas bacakan. Niko ini sebelumnya bercerai dengan istrinya gitu Pak. Nah, dan belum pernah untuk daftar sebagai BPJS Kesehatan. Kemudian ketika itu Mas Niko ini lagi sakit. Kemudian kata Pak Kadesnya langsung saja ke rumah sakit. Cukup bawa KTP aja. Karena sudah masuk BPJS gitu. Padahal nggak pernah daftar. Kemudian Mas Niko ini ke rumah sakit bawa KTP aja dan memang dilayani ya, nggak bayar. Kemudian suatu hari Mas Niko ini juga mengecek dan buka aplikasi mobile JKN dan ternyata memang terdaftar di mobile JKN itu. Nah, dan di situ juga ada 2 nama istrinya, padahal sudah cerai gitu Pak. Sudah cerai. Dan Mas Niko ini sebelumnya memang benar-benar nggak daftar. Tapi kok bisa masuk di sama dengan istrinya itu sudah terdaftar gitu Pak. Oke, gimana itu Pak? Baik, yang pertama mungkin yang perlu dipastikan Mas Niko, di situ Mas Niko terdaftarnya ikut segmen apa gitu ya. Di sini Mas Niko tidak merasa daftar tapi kok tiba-tiba terdaftar dia. Nah, ini kemungkinan besar Mas Niko ini terdaftar ikut program penerima bantuan iuran dari pemerintah gitu. Memang kan untuk saat ini kita tidak menerbitkan kembali kartu fisik ya. Biasanya kita cukup mengecek saja, by check gitu, KTP saya sudah terdaftar atau belum gitu. Nah, untuk pengecekan ini biasa bisa dilakukan di Vaskes. Yang paling mudah sih ngeceknya langsung di Vaskes, atau tadi seperti langkah Mas Niko langsung ngecek di mobile JKN-nya gitu. Bisa gitu ya. Jadi kemungkinan besar Mas Niko ini ikut program yang dari bantuan gitu. Dari menerima bantuan iuran. Kan biasanya satu kakak itu jadi satu ya Pak? Iya gitu. Betul. Nah, jadi kalau Mas Niko kan tadi ada 2 nama sama. Iya, di situ kemungkinan besar datanya belum update ya. Ya, nanti kalau Mas Niko ingin mengupdate datanya, silakan Mas Niko bisa melapor kepada kami, bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau bisa langsung ke layanan publik di mall pelayanan publik atau di mobil customer service gitu Mas Yoga. Kalau mall pelayanan publik di Racis ini Pak? Iya, di Racis ini. Di jalan ini. Iya, oke. Nah, apakah ada kemungkinan juga itu karena istrinya yang daftar BPJS Kesehatan Pak? Ikut istrinya mungkin karena satu kakak atau bagaimana gitu? Oh gitu ya. Nah, gimana? Ya, tentu saja yang pertama kita harus memastikan terlebih dahulu statusnya apa ya. Bisa jadi istrinya daftar kan tapi nggak bilang-bilang kan juga bisa ya. Itu ada kemungkinan lain jadi di luar kendalinya Mas Niko juga. Jadi kalau Mas Niko kalau bisa buka mobil JKN-nya di situ, cek di situ apa segmennya Mas Niko. Segmennya di situ PBPU atau PBI. Nah, nanti kita bisa membahas lebih lanjut ya. Ngeceknya bisa langsung dari mobile JKN itu. Iya, tadi Mas Niko ngecek langsung ke mobil JKN-nya, cek melalui NIK kan tadi. Iya, oke. Oke, baik. Dan sekarang sudah tanpa kartu fisik seperti itu, Pak? Iya, betul, Mas Yuka. Jadi sekarang kalau berobat gimana, Pak? sini bisa pakai 2 cara ya, bisa pakai KTP atau KIS digital kalau kita bilang. Nah, KIS digital ini kita bisa buka langsung melalui aplikasi mobile JKN gitu. Jadi ada 2 cara, jadi sudah tidak diprioritaskan ya menunjukkan kartu fisik gitu. Dan teman-teman di rumah sakit pun sudah tidak akan meminta lagi kartu fisik Mas Yuka. Mereka pasti ya mintanya hanya KTP saja, Mbak. Bapak Ibu ada KTP atau KK gitu. Atau mungkin KIS digital itu saja mungkin. Kalau
teman-teman mengakses pelayanan kesehatan pasti yang diminta hanya itu. Jadi cukup simpel ya Pak. Cukup simpel ya. Cukup membawa KTP. Jadi kita kalau aja Bapak ya. Ibu kehilangan kartu fisik tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir ya. Bapak Ibu tetap bisa mengakses pelayanan kesehatan cukup menunjukkan KTP KK ya. Jadi tidak perlu mengurus lagi surat kehilangan, cetak kartu baru, sudah tidak perlu gitu. Jadi lebih enak, lebih simpel ya Pak. Betul. Karena yang diakses memang cukup NIK-nya Pak. Iya. NIK ya. Iya, teman-teman rumah sakit mengaksesnya lewat NIK gitu. Oke. Kemudian yang sempat tanya lagi ini Pak, apakah sampai saat ini ada kelas-kelasan seperti dulu untuk BPJS Kesehatan? Oke. Dari Mbak Ratna yang ada di Purwosari. Ya. Ya, untuk saat ini kita masih sama ya, belum ada perubahan ya. Tetap kita masih ada sistem kelas bagi peserta PBPU atau peserta mandiri, dan kita juga belum ada info nih dari direksi ya untuk kelas standar dan lain-lain. Kita juga belum mendapatkan informasi, jadi kita masih menerapkan sistem kelas seperti yang berjalan sampai sekarang ini Mas Yoga. Oke, baik. Jadi nggak ada bedanya gitu Pak ya? Iya, belum ada Masih perubahan belum ada lebih ya? lanjut ya terkait Oke. itu. Oke, kemudian kita ngobrolin ke BPJS 1 lagi nih Pak. Selain menampung keluhan-keluhan dari masyarakat, peran apa lagi atau tugas apa lagi nih dari teman-teman BPJS 1 Pak? Iya, tadi dikatakan kita fungsi utama kita adalah pemberian informasi dan penanganan pengaduan peserta yang mengakses pelayanan kesehatan ya. Ya. Lalu kita juga ada peran atau tugas lain Mas Yuga. Kita juga harus melakukan yang namanya customer visit. Customer visit seperti itu Pak. Jadi kita ada tugas untuk mengunjungi pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit ya, untuk menanyakan terkait mutu pelayanan yang sudah diberikan kepada peserta gitu. Jadi kita juga ada, ibaratnya setiap vaskes itu mereka ada penilaiannya gitu setiap bulan Mas Yuga, berdasarkan hasil customer visit yang kita lakukan setiap bulan. Di situ pelayanannya bagaimana, misalkan dari segi keramahan, segi kesigapan, lalu ada iur biaya atau tidak. Jadi kita benar-benar pastikan itu langsung ke pasiennya langsung ya, melalui kegiatan customer visit itu gitu. Terutama yang kita fokuskan di kegiatan customer visit itu adalah yang berhubungan langsung dengan janji layanan. Janji layanan. Ya, janji layanan. Jadi kita harus benar-benar mengawal jangan sampai janji layanan yang sudah menjadi komitmen rumah sakit ini dilanggar gitu. Berarti janji dari janji rumah sakitnya Ya, seperti itu ya. Betul. Janji rumah sakit. Nah, seperti yang tadi beberapa poinnya Mas Yuga yang ini benar-benar tidak boleh dilanggar. Seperti tadi meminta fotokopi. Meminta fotokopi. Nah, ini juga tidak benar-benar tidak diperbolehkan pihak vaskes untuk memberatkan pasien untuk harus fotokopi ya. Tentu saja ini nanti bisa mempersulit pasien dalam mengakses pelayanan kesehatan. Lalu menerima NIK sebagai identitas jaminan. Nah, tentu saja sudah tidak diminta lagi tadi kartu fisik gitu. Jika Bapak Ibu mengakses pelayanan kesehatan di vaskes masih dimintain kartu fisik, nah ini segera laporkan kepada kami petugas BPJS 1. Lalu ada juga tidak boleh peserta tersebut dikenakan iur biaya tambahan. Nah ini juga yang kita selalu pantau dan monitor setiap kegiatan kami. Kita selalu tanyakan kepada pasien, Bapak Ibu di sini ada iur biaya tambahan atau tidak. Nah, jika kita temukan, kita langsung proses saat itu. Gitu. Tapi pernah menemukan Pak? Pastinya. Ya, pastinya masih. Tapi sudah sangat jarang, alhamdulillah sudah sedikit sekali untuk ada keluhan seperti itu. Lalu ada juga terkait pembatasan hari rawat inap. Nah ini juga benar-benar tidak boleh sekali ya ada pasien yang hari rawat inapnya ini dibatasi ya. Mungkin bagi peserta atau bagi warga mungkin masih ada stigma kalau pasien BPJS ini ngamarnya dibatasi gitu. 3 hari. Nah itu kan banyak yang seperti itu ya, lebih familiar seperti itu ya Mas juga. Tapi ini kita benar-benar pastikan kembali di vaskes yang kerjasama dengan kami kalau sudah tidak diperbolehkan ada pembatasan hari. Dan alhamdulillah untuk di vaskes
25 rumah sakit ini kami tidak pernah menemukan adanya pembatasan hari rawat. Jadi jika Bapak Ibu benar-benar menemukan ada isu atau kabar dari mungkin tetangga, kerabat, kalau pakai BPJS itu ngamarnya nggak enak, hanya dibaca 3 hari. Nah, itu Padahal belum tidak benar sembuh ya. ya. Itu sangat tidak benar ya, karena kita benar-benar pastikan kembali di setiap pasien yang kita Ya. kunjungi, ada nggak di sini pembatasan hari rawat inap gitu. Jadi itu kita bisa berani katakan kalau itu sudah benar-benar tidak ada ya, kita tidak pernah menemukan hal tersebut gitu. Oke. Juga lalu ada juga terkait obat ya, obat-obatan ini juga kita pantau terus ya melalui peran BPJS 1. Kita benar-benar pastikan kalau obat yang telah diresepkan dokter ini harus diberikan secara utuh ya, tidak boleh dikurang-kurangi ya tentu saja. Kadang ada dokternya sudah meresepkan 30 hari namun hanya diberikan 2 minggu. Nah, ini juga kita pantau secara ketat ya. Jadi kalau ada seperti itu bisa langsung melapor juga kepada BPJS 1 gitu Mas Yoga. Oke, baik. Biasanya menemukan permasalahan-permasalahan apa lagi nih teman-teman dari BPJS 1, Pak Febri? Iya, kita sih untuk saat ini yang kita fokus hadapi ya itu adalah tadi kendala pendaftaran menggunakan online. Nah, ini kan tadi permasalahannya ada dari mungkin pasien-pasien yang mungkin sudah lansia kesulitan mengakses smartphone-nya Iya. gitu. Nah, itulah kendala mungkin yang saat ini kita sedang fokus untuk bisa menyelesaikannya, karena fokus kita memang yang pertama adalah menekan kembali ya, menekan kembali waktu tunggu layanan ya. Tentu saja ini nanti menjadi goal kita yang bisa kita capai dengan mengoptimalkan pendaftaran melalui online gitu. Ya. Kalau peserta semuanya sudah pakai online nanti ya kita harapkan nanti estimasi waktu tunggunya lebih kecil, karena Bapak Ibu bisa menyesuaikan kedatangan sesuai dengan nomor yang Bapak Ibu dapatkan melalui aplikasi mobil CKN gitu. Itulah goal kita yang kita fokuskan untuk saat ini Mas Yuka. Nah, yang tadi sempat disampaikan juga ini yang fokus terkait online untuk yang lansia, Pak. Nah, bagaimana untuk teman-teman BPJS untuk bisa menghadapi masalah itu? Mungkin ada cara dan trik sendiri untuk kedepannya. Iya. Jadi untuk memaksimalkan ya masa transisi ini menjadi pemanfaatan aplikasi pendaftaran online di setiap vaskes, kita juga mengadakan namanya loket Sobat MJKN namanya. Itu seperti apa, Pak? Nah, ini konsepnya nanti ada petugas ya dari rumah sakit, dia di sana bertugas ya kita ada loketnya, ada loket khusus untuk membantu para masyarakat ini untuk bisa mendaftarkan akun mobil JKN. Jadi kadang tidak harus kita menuntun secara telepon, ini tidak. Kadang kita langsung minta smartphone-nya gitu ya, gitu. langsung Bu identitasnya gitu. Kita langsung bener-bener bantu langsung sampai akunnya jadi gitu. Jadi ya kita benar-benar fokuskan di situ sekarang Mas Yuka. Jadi kita benar-benar permudah bagaimana caranya untuk masa transisi ini sukses ya. Jadi mayoritas peserta yang datang ke rumah sakit sudah menggunakan online gitu Mas Yuka. Sampai saat ini yang menggunakan layanan online ini untuk masyarakat yang kategori lansia sudah bagaimana tingkatannya? Sudah banyak atau bagaimana, Pak? Untuk saat ini sudah cukup banyak sih. Bisa terasa juga di rumah sakit Bangil itu mungkin lebih 50% lah mungkin ya sudah menggunakan antrian online gitu. Dan kalau pasien lansia ini kan biasanya ada yang ngantar ya, Mas juga. Nah, kita kalau edukasinya kita langsung aja ke yang ngantar tersebut Mas juga, entah ke anaknya atau ke kerabatnya yang nganterin itu gitu. Oke, baik, seperti itu ya. Iya. Oke, Pak Suranpel yang pengen gabung juga masih ada waktu ini. Kita sudah di jam 9 lebih 45 menit. Ada Pak Febri dari teman-teman BPJS Kesehatan ya. Untuk hari ini juga siap untuk memberikan informasi untuk Anda. Ada Pak Febri Hargyaratia Stando, Koordinator EP3RS BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan. Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda ke WA kami 0811 30 60 107 kalau mungkin Anda punya unek-unek ya. Terutama untuk Anda yang juga sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan, kemudian ada keluhan, ada permasalahan seputar keanggotaan Anda ya.
dengan BPJS Kesehatan, boleh Anda sampaikan ke 0811 30 60 107. Oke, ini ada yang sempat tanya juga ini seputar BPJS 1 Pak Febri. Nah, BPJS 1 ini biasanya keliling kemana saja ini ketika setiap harinya? Oke, ini dari Pak siapa ini? Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Oke, Pak Wahyudi di Kota Pasuruan. Oke, terima kasih. Monggo, Pak Febri. Pak Wahyudi ya. Jadi kita kelilingnya fokus ke rumah sakit ya tentu saja ya. Karena memang sasaran kita menjaga pelayanan yang terbaik ya di rumah sakit ya. Kalau ya tentu saja tadi untuk saat ini kita sifatnya masih mobile gitu Pak Wahyudi. Jadi kita tidak stay atau dalam satu rumah sakit kita setiap hari di situ tidak, melainkan kita harus keliling sifatnya. Jadi kalau nanti Pak Wahyudi ingin mengakses atau terhubung dengan kami langsung, Pak Wahyudi bisa menghubungi kami melalui kontak kami yang tertera di titik-titik strategis di area pelayanan di rumah sakit, atau bisa langsung ke loket pelayanan informasi BPJS Kesehatan. Di situ nanti ada petugas dari rumah sakit ya, yang tentu saja di situ berkolaborasi secara utuh dengan kami secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, terutama terkait program JKN KIS gitu. Oke, baik Pak Wahyudi, seperti itu ya. Jadi ketika datang ke rumah sakit kemudian belum bisa menjumpai teman-teman BPJS 1, masih bisa untuk kontak juga ya. Iya, kontak juga. WA-nya. Oke. Di Pak Wahyudi bisa nyari-nyari poster kami ya, di besar kok ukurannya ya, cukup besar dan mungkin mudah untuk ditandai ya di loket informasi, loket farmasi, di poli layanan juga, loket pengaduan juga ada. Banyak ya tentu saja. Tidak perlu ini ya, tidak sulit kok menemukan kontak kami gitu. Oke. Terima kasih untuk Pak Wahyudi di Kota Pasuruan sudah gabung. Kemudian ada juga Mbak Anis ini, Pak Febri, Mbak Anis yang ada di Pandaan. Oke, Mbak Anis ini belum daftar menjadi anggota BPJS Kesehatan dan mau daftar karena kabarnya untuk pembuatan SIM ini kok katanya harus menjadi anggota BPJS Kesehatan. Oke, daftarnya kayak gimana? Oke, Mbak Anis di Pandaan, terima kasih. Pak Febri, monggo. Iya, oke. Gimana? Mbak Anis kalau ingin daftar sekarang ini syaratnya cukup Mbak Anis membawa KTP KK dan buku rekening gitu. KTP KK dan buku rekening. Ya, langsung saja nanti bisa datang ke kantor langsung. Untuk prosesnya kalau peserta mandiri ada masa administrasi 14 hari. Jadi tidak bisa langsung aktif ya, ada masa administrasinya. Atau kalau Mbak Anis repot bisa daftar melalui online ya, lewat admin WA kami di layanan Pandawa. Mungkin bisa saya share di sini bisa. Mas Yoga ya. Monggo, biar jelas ya. Iya. Layanan Pandawa namanya ini Pak Suranipal ya. Pelayanan administrasi, betul Pak? Iya, betul. Pelayanan administrasi melalui WhatsApp namanya Pandawa. Bisa Anda akses ya. Silahkan nanti bisa Mbak Anis akses ya lewat nomor 0811 816 5165. Sekali lagi Pak Febri, 0811 8165 165. Nah, bisa diakses ya Mbak Anis. Kalau mungkin pengen daftar juga ya Mbak Anis ini Pak Febri ya. Oke, baik. Ada tambahan lagi Pak Febri? Sudah? Mungkin? Sudah? Sudah ya? Mas juga ya. Oke. Kemudian yang sudah ikut nanya juga ini ada Mbak Zakia. Mbak Zakia ini pengen tanya, kalau untuk tiap bulannya itu harus membayar berapa untuk BPJS Kesehatan, mungkin dari kelas-kelasnya. Kemudian yang kedua ditanyakan lagi, ketika yang punya usaha sendiri atau mungkin UMKM itu nanti bayar tagihannya kayak gimana? Oke, baik. Monggo Pak Febri. Mbak Zakia. Iya, Mbak Zakia, nanti untuk
kelas-kelasnya ya, besaran premi kami. Untuk peserta mandiri ada 3, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ya. Nanti bisa disesuaikan ya, sesuai kemampuan. Untuk di kelas 1 iurannya 150.000 per jiwa. Untuk kelas 2 100.000 per jiwa. Untuk kelas 3 35.000 per jiwa ya. Nah, tadi kalau punya usaha ya, punya usaha sendiri bisa daftar ikut segmen PPU ya. Kalau segmen PPU ini besaran iurannya lain ya. Jadi total adalah 5% dari gaji. 5% dari gaji. Nah, itu sudah total menanggung semua anggota keluarga ya. Batas maksimal istri sampai dengan anak ketiga. Jadi cukup 5% itu bisa menanggung satu keluarga sekaligus. Itu yang kalau punya usaha ingin didaftarkan melalui segmen PPU itu Mas Yoga. Ada batasan anggotanya mungkin keluarganya Pak untuk daftar itu? Kalau yang mandiri itu tidak ada batasan sih Mas Yoga. Karena iurannya kan per jiwa ya. Jadi satu kakak ada 8 itu juga bisa didaftarkan. Yang paling penting ini kalau daftar yang segmen mandiri ini wajib satu keluarga didaftarkan sekaligus ya. Jadi tidak boleh didaftarkan mungkin satu anggota dulu, mungkin yang sakit dulu mau didaftarkan, nah itu tidak diperkenankan. Jadi pendaftarannya wajib langsung didaftarkan sekaligus. Jadi kalau untuk segmen PPU itu batasnya yaitu istri atau suami dan anak-anak sampai dengan batas anak ketiga. Baik. Yang punya usaha Mas Yoga. Terima kasih untuk Mbak Zakia. Kemudian satu lagi nih saya bacakan untuk yang sudah gabung ke 0811 30 60 107. Oke, ada Mbak Nur Fadila ya. Mbak Nur ini juga sempat tanya, ketika sudah mendaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan, ketika iurannya nunggak, ini bagaimana untuk kedepannya? Belum bisa bayar gitu istilahnya. Oke. Terima kasih untuk Mbak Nur Fadila sudah gabung. Oke. Gimana Pak Febri? Jadi kendalanya menunggak Iya, ya. menunggak. Ya tentu saja nanti kalau Mbak Nur mau berobat ya ada ini tidak bisa menggunakan haknya sebagai peserta JKN KIS gitu. Dan sebenarnya untuk peserta mandiri yang menunggak ini tidak disarankan ya Mas Yoga ya, karena nanti ketika si peserta ini rawat inap, nah nanti ada namanya denda akibat keterlambatan pembayaran iuran. Nah ini biasanya ada nominal lain ya, atau nominal tambahan selain harus melunasi tunggakan pokok. Si peserta ini juga ada denda lagi yang harus, atau tambahan yang harus dibayarkan. Kadang kan kalau peserta itu pengennya membayar ketika sakit saja atau ketika butuh, nah itu tidak disarankan ya, karena nanti jatuhnya ketika si pasien tersebut rawat inap, nanti si peserta harus juga mengurus administrasi denda lain juga. Tentu saja ini juga cukup panjang prosesnya Mas Yoga, harus di-input dulu oleh petugas rumah sakit. Lalu untuk pembayarannya tidak bisa di sembarang loket pembayaran Mas Yoga, harus membayarnya harus di loket-loket khusus seperti di kantor pos atau di bank mandiri seperti itu. Jadi akan mempersulit Bapak Ibu jika nanti Bapak Ibu mau ada riwayat menunggak. Jadi sarannya tetap dibayarkan secara rutin ya. Ya mungkin bisa cicil atau menabung setiap hari, disisihkan berapa pendapatannya gitu. Kalau kelas 3 kan 35.000 ya, jadi cukup menyisihkan 1.000 perak ya setiap hari ya. Oke. Membayar gitu. Oke, baik. Sudah hampir jam 10 ini Pak Febri, sudah hampir 1 jam kita ngobrol nggak kerasa. Dan mungkin sebelum kita berpamitan Pak Febri, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, terutama dari topik kita untuk hari ini Pak Febri. BPJS 1 ini juga harus Pak Surnipel juga harus tahu nih BPJS 1 ya. Monggo Pak Febri. Jadi bagi masyarakat atau peserta JKN KIS yang ketika mengakses pelayanan kesehatan menemukan kendala atau ada keluhan, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas ya, saya harus kemana ini seperti ini. Misalkan ada yang tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu seharusnya terima, Bapak Ibu bisa langsung melaporkan kepada kami, petugas BPJS 1 siap membantu.
Ya, bisa langsung dengan cara bisa langsung mengakses kontak kami di poster informasi ya, poster informasi kontak petugas yang kami tempatkan di titik-titik layanan strategis di rumah sakit, atau Bapak Ibu mungkin ketika menemukan kami secara langsung di saat kami menjalankan tugas, Bapak Ibu bisa langsung memanggil kami untuk Bapak Ibu sampaikan permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu terima, atau Bapak Ibu ketika menemukan kendala bisa juga langsung melapor ke loket pelayanan informasi yang sudah tersedia di setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan kami, di mana di sana terdapat petugas PIPP rumah sakit yang terhubung langsung dengan kami aksesnya. Jadi kalau ada keluhan diharapkan dilaporkan ya, jangan ditahan ya, karena setiap pengaduan itu nanti outputnya sebagai evaluasi rumah sakit untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan tentu saja gitu. Oke, baik. Jadi Pak Suranipal yang punya keluhan, punya pertanyaan, sudah nggak perlu bingung lagi ya. Mau tanya ke Iya. siapa, mau curhat ke siapa ya. Sudah ada teman-teman BPJS 1 yang siap untuk bisa membantu Anda. Iya. Pak Febri, terima kasih untuk hari ini sudah Siap. ngobrol, sudah memberikan gambaran untuk Pak Suranipal ya, untuk yang pengen tanya-tanya, pengen menyampaikan keluhannya ya. Terima kasih untuk Pak Febri Harga Tiastando Iya, untuk hari ini. terima kasih Sukses juga Mas untuk Yoga. Pak Febri bersama teman-teman BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan. Siap. Itu dia Pak Suran People untuk obrolan kita untuk hari ini di program Semangat Pagi untuk edisi hari ini 4 November 2024. Dan saya Yoga Pratama yang bertugas hari ini pamit ya untuk program Semangat Pagi untuk edisi live talk show bersama BPJS Kesehatan bersama Pak Febri Harga Tiastando.